Sebentar. 2 kali 5 CP1. Oke, hari ini materinya tentang pembelajaran berprograma ya. Sebetulnya udah di-share ya materinya oleh Bu Laksmi kan? Sudah dipelajari belum? Siapa yang udah mempelajarinya? Halo, nggak apa-apa dijawab belum Pak gitu. Nggak apa-apa. Yang udah siapa? Daripada diam-diaman begini kayak yang marahan nih. Udah dipelajari belum? Suaranya mana? Nggak dengar suaranya. Belum, Pak. Gimana, Dek? Belum, Oh, Pak. belum. Oke. Oke. Itu dikasihnya ke kapan itu? Bu Lasmi Friday. Oh, Jumat yang lalu ya? Jumat yang lalu dikasih oleh Bu Lasmi. Belum dipelajari oleh kalian ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi, eh, saya kemarin, ya ini cerita dulu ya. Saya kemarin di Finlandia itu 2 minggu gitu. Kemudian gimana cara belajarnya saya jadi tahu gitu ya. Jadi ternyata belajarnya itu ada dalam dirinya masing-masing gitu. Ya, jadi motivasinya itu adalah motivasi intrinsik, begitu ya, belajar itu. Nah, kita sebagai orang eksentrik itu nggak bisa ngapa-ngapain, begitu ya. Jadi Finlandia itu eh, pembelajarannya. Jadi Finlandia itu apa namanya? Sistem pendidikannya sistem pendidikan nomor 1 ya. Nah, itu cara belajarnya gimana? Ternyata cara belajarnya itu siswanya itu motivasinya motivasi intrinsik. Ada yang tahu nggak apa motivasi intrinsik? Siapa yang bisa jelaskan? Motivasi dari dalam diri, Pak. Gimana Tipani? Ya, motivasi intrinsik yang saya tahu motivasi dalam diri, Pak. Jadi, motivasi itu tuh ada karena kemauan diri sendiri, Pak. Misalnya dia melakukan Oke, oke, betul ya. Jadi motivasinya itu motivasi intrinsik ada dalam dirinya. Jadi saya mau belajar nih, udah silahkan. Kita orang luar itu ya, Anda mau dipaksa juga sulit ya. Ayo belajar lah. Itu Anda juga bukan bukan eh, apa namanya kerbau yang dicocoki hidungnya gitu ya. Anda itu manusia, manusia itu ya sulit gitu ya. Diminta susah, diberi kesempatan susah dan seterusnya. Jadi kita sebagai pembelajar itu kita sebagai seorang pengajar itu hanya apa coba? Hanya bisa menguatkan saja. Kayak barusan Anda udah belajar belum? Oh, pada belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Gitu aja gitu ya. Oke. Nanti kita coba nunggu Pak Asep dulu ya. Nunggu Pak Asep ya. Sebentar. Nunggu Pak Asep mau masuk.
Oke. Terus kemudian apa yang dikerjakan gitu cuma dikasih itu aja, cuma dikasih motivasi aja, bagus itu, walaupun sebetulnya jelek kan, good gitu ya. Lanjutkan, padahal mah cuek gitu kan. Jadi saya coba untuk nanti mengaplikasikan ya kepada kalian gitu. Jadi dalam diri saya bodo amat gitu. Kamu mau ngerjain mau enggak, terserah kamu gitu ya. Mau bagus mau enggak, terserah kamu. Gitu. Oke, itu ya pengalaman sedikit ya. Oke. Ini ada yang lolos nggak, Dek, video Dari Tekpen nggak ada Pak, adanya dari UPI Cibiru Pak. sama? Ada yang dari UPI Cibiru, kalau UPI sini nggak ada Pak. Yang UPI sini nggak ada. ada cuman bukan divisi video digital. Waduh, sorry deh, saya nggak bisa. Aduh, saya juga malu itu sebagai dosen nggak ada yang lolos nih. Sorry banget ya. Jadi saya itu nggak nilai video kalian deh. Jadi videonya itu dinilai oleh eh, apa juri lainnya, begitu ya. Jadi saya itu nggak tahu yang mana gitu. Kalau saya tahu kan saya apa namanya masukin gitu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Prof. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada kuliah, saya nunggu Pak dari pagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi sebelumnya itu Bu Laksmi menginfokan bahwa mahasiswa itu ada praktek micro teaching ya. Kemudian waktunya minta pagi Pak Toto itu, kata Bu Laksmi, ya udah kita siang nggak apa-apa. Oh ya Bu, kirain tadi teh sudah diinfokan kan Prof Asep, ternyata belum, punten. Ya, Bu kuliah, Bu Laksmi sedang ya, Bu Laksmi sedang ada ini Prof resesi sekarang ya. itu. Ya, mohon, jadi belum selesai. Ya, Iya. Sekarang materinya adalah pembelajaran berprograma, Prof. ya. Tapi nanti kalau ada Pak Dekan Fipka dia itu Pak Dadi ya. Ya, siap, Ya, siap, Prof. ini Oh, kan Pak Ade lagi kan mau ke situ? ini ngontrol UTBK Oh ya, siap. panitia pusat. Siap. Jadi sekarang materinya pembelajaran berprogram. Betul. Yang ini ya. Betul, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadi sudah selesai itunya? Apanya, Prof? Introduksi ke mahasiswanya tadi menuju iya tadi. Menuju nanti masihan materi tadi teh. Enggak, belum. Tadi baru ngobrol aja. Oh iya, pilih pada teraskan ngobrol. Ngobrolnya itu, ngobrol di PC video, itu yang lolos bukan dari Tekpen dari ini, tapi yang lolos dari Cibiru, katanya begitu. Oh gitu? LIDM divisi video itu yang lolos katanya tidak ada dari Tekpen, yang lolos dari Cibiru katanya gitu. Sudah diumumkan? Sudah. Belum ada kabar. UPI hanya 7 tim, Pak. 7 tim? Totalnya 7 tim, nah, termasuk video salah satunya dari Cibiru. Katanya. Oh, iya, alhamdulillah. Tekpen itu masuk? Tidak. Ayo Tekpen, ayo. Tadinya mau diupikan semua kan nggak enak, Prof. Mas, tuan rumah UPI, yang jadi peserta UPI kan nggak betul. Iya. Ya itulah ininya tuan rumah itu ruginya di situ. Iya. Ya di situ. Semua ya jurina di UPI deh. Baik, tos tiasa ngawitan.
Siap Prof, mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya, Dek? Jelas, Dek? Sangat jelas, Pak. Oke. Baik, selamat Idul Fitri dulu lah ya. Mohon maaf lahir batin, dunia akhirat harus dimaafkan kesalahan-kesalahan saya gitu kan. Apa namanya, mudah-mudahan masih bulan Syawal ini ya, kita senantiasa mendapat ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita kemarin di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, ini memasuki akhir babak-babak akhir perkuliahan kalau tidak salah ya. Tinggal berapa kali lagi ya kita ini? 3 atau 4 atau 2 gitu ya. Kapan ini akhir kuliah, Dek? Bulan ini atau nanti Juni ya? Mulai kalau di kalender UPI mah tanggal 1 Juni itu udah mulai UAS. Oh, 1 Juni udah mulai UAS. Ya, artinya hanya 2 atau 3 kalian lagi perkuliahannya. Anda sekalian sudah cukup banyak menerima informasi dan mempraktekkan pengembangan bahan-bahan ajar yang bisa diproduksi gitu kan ya, atau disebarluaskan atau dibuat lebih menarik ya, dimodifikasi gitu kan. Mudah-mudahan itu memberikan gambaran lah. Tentu kan harus kreatif dari pihak kitanya gitu kan. Bagaimana teori-teori pengembangan bahan ajar ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini, terutama perkembangan teori belajar anak-anak atau peserta didik saat ini yang terus-menerus mengalami perubahan-perubahan atas kejadian-kejadian yang terjadi dan perkembangan-perkembangan yang ada gitu ya. Bahkan mungkin sekarang kan lagi rame-ramenya penggunaan pendekatan pembelajaran yang sifatnya heutagogi gitu ya. Heutagogi di mana proses pembelajaran itu sangat menghargai potensi para peserta didik gitu ya. Kadang juga dalam pendekatan ini yang menentukan tujuan belajar itu adalah peserta didik, bukan kita gitu. Selama ini kan yang menentukan tujuan pembelajaran itu kita ya, guru yang menulis rumusan tujuan atau kompetensi atau indikator lah ya istilahnya. Nah dalam pendekatan pedagogi itu ya peserta didik mau belajar apapun, mau belajar bagaimanapun, dimanapun, berapa banyak pun gitu kan ya. Ini diserahkan kepada peserta didik sehingga kita harus berpikir kira-kira bahan ajar seperti apa yang bisa mendukung penerapan pendekatan pedagogi di dalam pembelajaran. Jadi Anda harus kreatif gitu ya, menangkap perkembangan-perkembangan yang terjadi itu sehingga bisa memformulasikan bahan ajar yang dipastikan bisa memberikan layanan terhadap karakteristik ini cukup menarik, tetapi cukup menuntut kita semua di lingkungan pendidikan untuk bisa mengembangkan bahan ajar yang beragam, bervariasi, kemudian mungkin juga anti mainstream lah gitu ya. Jadi beda dengan yang sudah ada gitu kan, anti mainstream, kemudian multi platform. Jadi ya banyak gitu macamnya ya, banyak macamnya gitu. Sesuaikan. Jadi itu tantangan untuk teman-teman di Tekpen ya, para mahasiswa Tekpen ini tantangan luar biasa bagus itu untuk bagaimana Anda sekalian bisa mulai coba bisa mengembangkan ya dengan kreativitas masing-masing bisa mengembangkan
model-model bahan ajar atau bentuk-bentuk atau jenis-jenis bahan ajar yang tadi ya bisa memungkinkan peserta didik itu self instruction, membelajarkan dirinya sendiri dengan bahan ajar yang kita kembangkan. Nah, ini salah satunya adalah mengungkap kembali ya, mengungkap kembali atau mengangkat kembali teori-teori lama ya yang dikembangkan oleh para ahli zaman itu. Wah, kita belum lahir ini ya. Para ahli ini memunculkan yang disebut dengan program instruction, pembelajaran berprogram atau pembelajaran terprogram. Ini bukan hal baru sebenarnya. Tahun 52 ya 1952 sudah dikembangkan oleh ini nih. Gambarnya juga tidak ada yang berwarna-warni, ya hitam putih aja. Tuh, Pak Rudi sudah nelpon. Assalamualaikum Pak Dekan. Terus di mana? Oh, di UPI kene. Ya. Ya. Oke. Oh, baru beres ya. Ini teman-teman siapa yang sudah mendengar istilah program instruction? Ada tidak? Jantan pada di tengah. Anjing panginten. Interagan kedua nanti nanti bulan minggu gelombang kedua sibuk Pak Dekan luar biasa. Iya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Jadi pembelajaran berprogram atau terprogram atau program instruction ini bukan yang baru ya, bukan yang muncul saat ini, tidak. Ini sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Yang sudah dilupakan dulu, hampir dilupakan dan tidak pernah juga diterapkan, jarang diterapkan lah gitu ya, jarang diterapkan. Hanya karena kemarin ada COVID-19 mencari-cari modus-modus pembelajaran yang tepat untuk kondisi saat ini. Nah, ini seperti hidup kembali gitu ya. Seperti muncul kembali padahal sudah lama ya. Sudah lama. Prinsip-prinsipnya yang dikembangkan oleh Crowder, Skinner ya. Itu sebenarnya masih di situ. Mungkin saat ini kita perlu memodifnya seperti apa karena perkembangan teknologi pendidikan, teknologi komputer sangat begitu sehingga ini bisa divariasikan dengan itu. Dulu ini masuknya ke printed material gitu. Pembelajaran ini, bahan pembelajaran berprogram ini printed, tercetak, bahkan ada dalam bentuk buku ya, di UPI dulu atau di IKIP Bandung lah dulu pernah diterapkan juga. Ada mata kuliah tertentu yang bahan ajarnya dengan menggunakan pola pembelajaran berprogram ini. Dulu namanya pengajaran berprograma pada dia. Zaman-zaman saya kuliah dulu namanya pengajaran berprograma gitu. Ada salah satu dosen yang membuat buku teks ya, buku untuk pembelajaran untuk perkuliahan itu dengan model pembelajaran berprogram ini, tipenya tipe linear lagi gitu. Jadi sangat tebal itu buku karena ya semuanya harus tertuang di dalamnya gitu. Tapi sekarang saya pikir kalau ini mau diproduksi sangat mudah karena fasilitasnya sangat memungkinkan untuk menggunakan bahan ajar menggunakan pembelajaran berprogram. Ya,
mulai dari ini ya, kita diskusi dulu bahwa pembelajaran berprogram ini pada hakikatnya masuk klasifikasi self instruction. Ada istilahnya pembelajaran mandiri, pembelajaran sendiri gitu ya. Jadi masuk klasifikasinya bahan ajar yang self instruction. Jadi self instruction ini istilah yang sangat inklusif, ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya, zaman ruang belajar untuk individu itu sangat memungkinkan, apalagi adanya perkembangan baru dalam teori belajar heutagogi yang saya sebutkan tadi, maka pembelajaran mandiri ini, pembelajaran sendiri ini inklusif gitu ya, sangat inklusif, digunakan untuk menggambarkan situasi pembelajaran di mana si siswa itu memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya secara mandiri. Jadi belajar tidak lagi banyak mengikuti arahan-arahan dari guru, dari instruktur atau dari dosen, ya. Jadi betul-betul para mahasiswa, para peserta didik, siswa ya, para peserta pelatihan itu dituntut tanggung jawab, tuntut memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya secara mandiri. Nah, ini self instruction itu ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak diterapkan, kayaknya di UPI juga ada kan mengikuti magang, mengikuti studi individu, studi studi ya individu ya, independen, studi independen ya, karena self instruction itu independen juga kan ya, studi independen para mahasiswanya itu untuk memilih apalagi 8 teknik di dalam MBKM itu betul-betul dituntut tanggung jawab dari para mahasiswa. Jadi ada self instruction, tanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya secara mandiri. Dan sebenarnya secara teori yang menentukan hasil belajar peserta didik itu adalah pada hakikatnya adalah peserta didik itu sendiri, siswa sendiri, mahasiswa sendiri gitu kan, yang menentukan keberhasilan belajar. Dan kan yang dilakukan di luar siswa itu sebenarnya ada unsur-unsur pendukung, unsur-unsur penunjang, fasilitator saja begitu. Jadi yang menentukan keberhasilan belajar seseorang itu adalah individunya sendiri. Gitu. Nah ini konsep-konsep itu sekarang mulai dikembangkan. Jadi Anda boleh memilih, belajar atau kebebasan merdeka ya, merdeka, independen, nah, gitu kan. Jadi dalam memilih program, menentukan tujuan ya, menentukan apa yang harus dicapai itu mandiri begitu. Jadi kita atau lingkungan di luar itu hanya sebagai pendukung. Konsep itu yang sekarang mulai. Jadi konsep-konsep Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya adalah kebebasan belajar ya, kemerdekaan dalam belajar. Peserta didik biasanya bekerja tanpa pengawasan secara langsung. Jadi minim pengawasan secara langsung, tapi ya minim pengawasan secara langsung. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya guru harus ada selalu di dalam kelas, dosen harus ada di dalam kelas selalu, gitu kan? Jadi hanya mengawasi dari jarak jauh saja atau melalui media misalnya pengawasannya. Kemudian siswa juga dapat menentukan kecepatannya sendiri, kecepatan belajar maksudnya ya, kecepatan belajarnya sendiri gitu. Kemudian diberi kesempatan untuk memilih aktivitas yang diinginkan, sumber belajar yang diinginkan, lingkungan belajar yang diinginkan, itu merdeka gitu, merdeka. Jadi self instruction itu betul-betul memberikan tanggung jawab belajar itu kepada peserta didik. Nah, itu jadi kalau misalnya ada mahasiswa sekarang masih menggantungkan diri terhadap dosen, nah itu sudah harus dihindarkan sekarang ya, keyakinan itu gitu. Sekarang dosen hanya salah satu sumber belajar saja.
salah satu fasilitator saja barangkali. Yang menentukan keberhasilan belajar sebenarnya adalah para mahasiswa ya, atau peserta. Jadi diberi kesempatan untuk memilih gitu kan, aktivitas, sumber, dan lingkungan pelajaran. Sekarang sudah mulai masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Kemudian apa keuntungannya dari self instruction ini? Pertama, fleksibel, luas ya. Nah, nanti bagaimana Anda mengembangkan bahan ajar yang luas, yang fleksibel, yang lentur ya, yang bisa diubah, dipindahkan, dimodif, diwarnai, apalagi misalnya jadi fleksibel ya, jadi fleksibel. Kemudian konsisten ya, dalam instruction itu konsisten konsisten itu ya jadi bahan ajar yang dikembangkan atau self instruction ini betul-betul konsisten menumbuhkan peserta didik berbasis pada kemampuannya, berbasis kepada potensi yang dimilikinya gitu. Mobilitas, nah mobilitas bisa ya tadi itu ya, bisa menentukan sendiri, bisa mengarahkan sendiri gitu. Jadi bisa peserta didik itu bisa sambil berlari, sambil tawa. Jadi mobilitas tinggi gitu ya. Tidak harus terjadwal misalnya, jadwalnya ditentukan masing-masing, jadi orang bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kan ya, itu mobilitasnya tinggi, betul-betul seperti itu. Kemudian menghemat biaya, ada cost saving. Cost saving, karena kan dengan konteks perkembangan digital sekarang ini, sebenarnya dalam lingkup yang besar itu biayanya menjadi hemat gitu, menjadi hemat ya. Nah dia ya paham ya hemat kan. Kalau sedikit ya mungkin mahal lah ya. Tapi dalam lingkup yang lebih besar, melayani banyak siswa misalnya, itu hemat sebenarnya. Kalau dengan bentuk buku kan harus beli buku, misalnya satu orang satu, mahal ya. Nah sekarang kan tidak lagi seperti itu. Semua di genggaman misalnya, semua di di software ya. Nah, gitu. Jadi jatuhnya bisa menghemat biaya atau ada cost saving gitu. Kemudian kompatibel dengan prinsip-prinsip belajar ya. Ada perhatian, prinsip belajar itu kan ada attention ya, perhatian, ada motivation, dorongan, ya kan? Ada reinforcement, penguatan, ada collaboration, ya kolaborasi dan lain-lain. Banyak ini prinsip-prinsip belajar itu. Ya, jadi konsep self instruction ini sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip belajar. Dan yang paling penting adalah fokus kepada peserta didik, ya. Bagaimana self instruction didik sangat menentukan segalanya, gitu kan. Difokus pada peserta didik. Sehingga pengembang bahan ajar self instruction itu betul-betul itu harus memahami psikologi belajar dan psikologi perkembangan peserta didik gitu. Karena ini betul-betul fokus pada peserta didik atau Nah, jenis-jenisnya apa? Self instruction ini banyak lah ya. Mungkin sekarang sudah banyak berkembang. Ini Craig itu sudah sangat lama, bukunya tebal ini tahun 87. Anda sudah lahir belum ya? Belum 87. Ini bukunya tebal, saya ada bukunya. Oh, yang disebut dengan self instruction ini jenis-jenisnya bisa dalam bentuk individualized instruction ya, yang sekarang menjadi salah satu ruang belajar dalam perkembangan pembelajaran di sekolahan di perguruan tinggi. Nah, yang disebut personalized system of instruction ini hampir sama lah semua ya. Kemudian learner control instruction, pembelajaran dengan kontrol pada siswa. Kemudian ada koresponden tadi, ini di Australia sangat
terkenal gitu ya. Kemudian ada yang disebut self study dan program instruction yang kita akan bahas. Nanti kalau ingin lebih jelas tentang hal-hal yang sudah dicantumkan di sini oleh Craig, nanti baca aja buku Craignya ya, dicari, atau kalau mau fotokopi di saya boleh lah, tapi tebal sekali itu. Tapi tentang self instruction ini tidak banyak lah, paling beberapa halaman. Nanti bisa dibaca lah ya, dikembangkan. Karena fokus kita pada hari ini adalah ke program instruction, pelajaran berprogram. Oke, mana yang ahli bahasa Inggris nih? Tolong diterjemahkan. Siapa? Sapiah atau Tegar atau Virgi yang namanya ke Inggris-Inggrisan? Ada? Coba sekalian mengecek apakah semua sedang tune in di dalam perkuliahan. Ada yang mau? Ayo bicara. Yang pertama dulu. Program instruction is mana? Ayo bicara. Siapa yang mau? Ayo, 1, 2. Coba siapa yang bisa menjelaskan nomor 1 nih? Yang paling atas. Sapiah, bisa? Iya, Pak. Cok, enggak Sapiah. Ya, jadi yang poin pertama ya. Jadi pembelajaran berprogram, ini baca dulu kali ya bahasa Inggrisnya. Program instruction is a method of presenting new subject matters to students in a graded sequence of control steps. Jadi pembelajaran berprogram itu apa ya? Kayak sebuah metode dalam yang disajikan kayak mata pelajaran yang baru untuk siswa dalam sebuah sequence apa ya? Langkah-langkah ya Pak? Urutan. Ya, urutan yang terkontrol. Yang ya. Jadi, ya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi intinya adalah program pembelajaran berprogram itu sebuah metode penyajian materi yang baru kepada siswa itu, terus yang di dalamnya itu ada langkah-langkah yang terkontrol kayak gitu Pak. Urutan langkah-langkah berupa yang terkontrol ya. Oke, jadi cara penyajian materi ya. Cara penyajian materi yang ada urutan langkah-langkahnya secara terkontrol gitu. Oke, itu 1. Yang kedua, siapa nih? Gak panjang nih. Kang Ade, ayah Kang Ade. Ya, boleh Pak. Ya, boleh. So. Student work through the programmed material by themselves at their own speed, and after each step test their comparison by answering an examination question or filling in a diagram. Nah itu tuh jadi dalam pembelajaran berprogram itu siswa tuh programmed material by themselves. Jadi materi yang diprogram sendiri dengan kemampuan siswa dalam belajarnya gitu. Nah setelah setiap langkah menguji pemahamannya itu mereka sudah menjawab dan mengisi diagram yang ada di pembelajaran berprogram tersebut. Jadi intinya dalam belajar berprogram itu siswa nanti bakal belajar secara mandiri dengan kemampuan mereka masing-masing gitu Pak. Ya. Nah baru nanti setelah setiap langkahnya diuji pemahamannya mereka terus dengan menjawab pertanyaan. Jadi mereka setelah belajar mandiri baru dites itu, diuji dengan
pertanyaan ujian yang mengisi seperti kayak diagram gitu. Ya. Jadi siswa bekerja atau belajar mempelajari materi berprogram ini sendiri kan ya, dengan kecepatannya sendiri gitu. Jadi masing-masing siswa akan berbeda. Masing-masing siswa akan berbeda. Misalnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk memahami sesuatu itu. Jadi yang satu misal 5 menit selesai, yang satu harus 15 menit. Jadi berdasarkan kemampuan atau kecepatan belajarnya sendiri gitu kan. Nah, itu akan ditentukan dengan tadi di akhir proses pembelajaran itu ada ujian, ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, untuk mengetahui apakah yang dipelajari oleh siswa itu tepat atau tidak tepat begitu. Jadi ada time needed, dia belajar berbasis kepada waktu yang dibutuhkan, waktu yang dia miliki atau waktu yang dia memang kecepatan belajarnya masing-masing gitu ya, berdasarkan kecepatan belajarnya masing. Yang ketiga, ya Pak? Ada? Mayang, mau Mayang? Mayang Boleh lagi Pak, sama siapa yang itu? ketiga ya Pak. Ini Inggrisnya dibaca dulu ya Pak. Ya boleh atau tidak juga tidak apa-apa. They are then immediately shown the correct answer or given additional information. Artinya itu mereka tuh kemudian diperlihatkan jawaban yang benar atau diberi informasi tambahan gitu Pak. Ya langsung jawabannya ada gitu. Jadi tinggal dipilih gitu sebenarnya. Bisa nanti misalnya nanti kita akan belajar tentang tipe branching ya. Alternatif jawaban dari satu pertanyaan itu sudah ada, tinggal si anak itu, siswa itu tinggal memilih kira-kira jawaban mana yang paling tepat, kayak multiple choice lah ya, kayak multiple choice, sehingga nanti anak misal memilih A, apakah jawabannya betul atau salah, tinggal lihat semacam kunci jawaban, oh jawabannya salah misalnya, sehingga nanti ada additional information, ada informasi-informasi tambahan dari respon yang diberikan oleh masing-masing siswa. Baik respon yang benar maupun respon yang salah ya, yang kurang tepat misalnya. Jadi ada itu muncul misalnya prinsip reinforcement, penguatan terhadap jawaban yang salah, misalnya ada muncul kalimat, oh jawaban Anda belum tepat, atau it's a pity, oh sayang sekali jawaban Anda belum tepat gitu. Silakan Anda kembali misalnya ke bacaan di awal untuk dipelajari kembali misalnya kan ya. Kemudian nanti jawab lagi. Jadi pada satu saat dari semua siswa itu akan mencapai kemampuan yang sama tapi dalam waktu yang berbeda misalnya. Bagi mereka yang belajarnya cepat, mungkin satu pertanyaan dia jawab benar sehingga dia melanjutkan ke bagian berikutnya. Begitu juga di bagian berikutnya dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung tepat terus. Jadi bagi mereka yang memiliki kemampuan cepat belajar gitu ya, nah dia akan menyelesaikan satu program ini dengan lebih cepat juga dibandingkan misalnya teman-teman yang lain. Tetapi teman-teman yang lainnya yang lambat pun dia akan mencapai kemampuan yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda, misalnya ya dari segi waktunya. Jadi terhadap jawaban misalnya yang benar juga diberikan penguatan. Mantap sekali, misalnya bahasa sekarang ya, mantul jawabanmu misalnya kan, mantap betul itu ya. Mantap betul, bravo, excellent, right gitu kan, tepat sekali gitu kan, nah gitu. Jadi ada semacam additional information yang ditambahkan di situ untuk memberikan motivasi ya atau penguatan belajar pada siswa. Oke, ada pertanyaan sampai situ?
Kak, silakan, ada pertanyaan nggak sampai situ? Belum? Oke, menurut Chris Jordan nih ya, pembelajaran berprogram adalah satu cara dalam pembelajaran mandiri. Apa ini? Sok, diteruskan. Siapa lagi nih yang mau? Nisrina atau Lisna? Mana Lisna tadi? Iya, Pak. Coba diteruskan. Diterjemahkan, Pak. Iya, maknanya Ya. aja maknanya lah. Iya. Bahasa Indonesia dulu. A program instruction is a method of source instruction that enlist machines or specially prepared books to teach information. Artinya itu, pengajaran terprogram itu merupakan satu metode pengajaran mandiri yang menggunakan mesin atau buku yang disiapkan khusus untuk mengajarkan informasi terkait. Ya, jadi ini mesin itu dalam pengertian misalnya kan program komputer ya. Sekarang dulu mah mesin itu memang betul-betul mesin, teaching mesin. Dulu itu ada istilah teaching mesin, mesin mengajar ya, mesin mengajar. Jadi mesin yang betul-betul disetting seperti tadi ya. Kalau ada pertanyaan, klik A, klik B, klik C gitu kan. Tapi masih manual ya. Kalau sekarang kan sudah komputer base itu. Jadi pembelajaran berprogram ini bisa menggunakan, bahkan sekarang harus menggunakan ya, harus menggunakan alat. Kalau tidak, kalau misalnya bersifat tercetak ya, printed material, betapa banyaknya gitu kan, betapa tebalnya nanti unit-unit pembelajaran dengan menggunakan program instruction ini gitu. Tapi kalau dengan sentuhan komputer dan program-program yang ada, bahkan dulu praktek pembuatan ini bisa juga dengan menggunakan ini PowerPoint ya, software-nya itu. Nah, itu bisa juga digunakan untuk membuat ini. Jadi menggunakan mesin untuk mengajar ya, mesin untuk mengajar atau menyampaikan informasi. Pembelajaran berprogram, nah ini juga ada pengertian-pengertian dalam bahasa Indonesia ya, menyusun menyajikan informasi dengan melibatkan pendekatan sistem approach ya. Sistem approach. Tujuannya apa? Nah, ini nanti dipelajari lebih detail lagi oleh Anda ya. Dipelajari ini kan agak panjang ini, katanya lumayan banyak, ini nanti bisa dipelajari oleh Anda sekalian. Manage human learning. Memanage belajar seseorang ya dengan terkontrol gitu ya, di bawah kontrol. To promote learning at the pace of the learner, to present the material in small pieces. Biasanya ada langkah-langkah pendek ya, tidak terlalu banyak informasinya. Istilahnya itu ada frame ya. Frame itu bahasa Indonesianya apa? Bingkai ya. Di dalam satu bingkai, di dalam satu layar itu biasanya berisi satu informasi yang tidak terlalu panjang, nanti ada pertanyaan, kemudian juga ada jawabannya. Nah, siswa tinggal pilih, klik jawaban yang dianggap benar, nanti tinggal melihat di frame yang lain jawaban itu apakah tepat atau tidak tepat gitu kan. Nah, ini berlaku juga hukum quick response. Jadi responnya harus cepat gitu ya, nanti responnya harus cepat karena ini terkait dengan kecepatan belajar. Cepat tapi di situ tidak tidak menduga-duga gitu. Apa menduga-duga itu? Menerka-nerka, mungkin jawabannya A, mungkin jawabannya B, tidak gitu kan. Itu mah guessing itu ya. Azhari guessing itu apa? Marana ya teh, karosong. Menerka, menduga,
guessing itu mencoba-coba ya itu. Jadi tidak seperti itu, tentu anak harus mempelajari dulu sampai paham si kalimatnya, si informationnya itu ya. Kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, mengklik gitu kan, jawaban yang dia yakin itu benar. Nah gitu itu diklik, walaupun salah nanti ada komen, ada additional information nanti di sana. Nah, jadi di situ berlaku hukum quick response. Kalau bahasa Ridwan Kamil ya quick response ya. Jadi respon yang cepat gitu. Jadi ini akan menentukan waktu belajar gitu ya, waktu belajar. Kalau dengan komputer bisa ditentukan oleh berapa si siswa ini mencapai kompetensi, waktunya berapa menit. Jadi kecepatan belajarnya terlihat. Ya. Oh ini bisa menyelesaikan, tapi waktu belajarnya misalnya lama 2 hari, 3 hari, yang satunya lagi hanya 1 jam misalnya selesai. Nah itu jadi menentukan kecepatan belajar. Bagi yang cepat harus ditambah lagi atau harus mengikuti lagi langkah berikutnya atau bagian berikutnya. Jadi betul-betul siswa belajar secara mandiri, self instruction, termasuk pencapaiannya juga mandiri. Jadi orang bisa lulus bisa lebih cepat gitu. Lulus SD yang lain 6 tahun, dia bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Seperti yang kemarin dikabarkan ada orang Bogor yang lulus SMA dalam usia 11 tahun misalnya, lulus SMA, dia masuk perguruan tinggi sudah sangat muda gitu kan. Sekarang sedang S2 dan mau berencana juga mau ngambil program doktor gitu dalam usia yang sangat muda. Itu memungkinkan dengan pembelajaran berprogram ini gitu kan, dengan paket-paket pembelajaran berprogram ini. Anak yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi, fitrahnya memang tinggi, dia bisa tersalurkan gitu ya, tidak harus menunggu kawan-kawan yang lain. Jadi di sini ada yang disebut frames ya, nanti Anda akan berhadapan dengan ini frames itu ya. Frames itu bingkai-bingkai ya, belajar dengan melalui bingkai-bingkai. Ini satu bingkai, satu layar gitu ya, tapi memuat informasi, memuat pertanyaan, memuat jawaban, alternatif jawaban, memuat respon. Oke, nanti ini dipelajari ya, bagaimana tadi itu karakteristik tujuannya apa, karakteristik pembelajaran berprogram itu apa. Coba Anda nanti pelajari supaya nanti bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran yang bahan ajarnya mau kita kembangkan. Ini karakteristiknya banyak ya, karakteristiknya banyak sekali. Silahkan nanti dipelajari lebih tuntas oleh Anda, itu kan ya. Intinya bahwa dalam pembelajaran berprogram ini tujuannya harus jelas. Seperti sebenarnya merumuskan tujuan sama lah ya dengan pembelajaran yang biasa juga, tapi ya memang tentu nanti dipilih oleh Anda sekalian kalau misalnya mau mengambil salah satu mata pelajaran, mesti dicek, mesti dipelajari dulu. Kemudian muat perilaku yang dapat diukur ya, dan bertahap ya, gitu nanti Anda lihat, nanti tujuannya itu harus betul-betul ada pentahapan itu. Pertama nanti dalam merumuskan tujuan atau indikatornya itu mengikuti pola linearitas ya, dari yang mudah menuju ke yang sulit misalnya gitu, dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks gitu. Kemudian yang kedua, respon aktif terhadap setiap pertanyaan unit informasi. Jadi nanti
Anda juga akan membuat responnya apa saja gitu kan ya, dalam bentuk misalnya ya itu mah kreativitas kita ya terhadap setiap pertanyaan, kemudian evaluasi atau verifikasi dan revisi itu karakteristik dari pembelajaran berprogram. Jadi self evaluasi juga ya, self evaluation. Nah, apa namanya itu untuk mengetahui apakah siswa itu sudah mencapai kompetensi atau tidak atau belum. Apa kelebihannya secara psikologis ya, dari sudut pandang psikologis? Pertama, pembelajaran berprogram ini peran peserta didiknya aktif. Learning by doing, belajar sambil melakukan itu. Jadi ini peran peserta didik tentu aktif dengan melakukan ya. Tidak hanya membaca, tetapi dia juga berpikir untuk menentukan tombol-tombol yang diminta ya, diperintahkan. Kemudian ada umpan balik informasi. Jadi selalu ada umpan balik dari informasi yang ada di dalam masing-masing bingkai gitu ya. Dan di situ ada reinforcement, ada penguatan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pembelajaran berprogram ini ada individualisasi ya. Masing peserta didik itu belajar berdasarkan kecepatan belajarnya masing-masing. Kemudian tadi sudah disampaikan ada efektivitas. Ada kelemahannya, semua pengguna melakukan hal yang sama. Ini untuk khusus yang program linear ya. Nanti ada yang jenisnya itu ada yang linear program, ada yang disebut branching program atau program bercabang. Kalau linear lurus saja begitu, semua orang sama langkah-langkah yang ditempuh. Makanya nanti alternatif untuk kalau ini akan dicoba Anda kembangkan, biasanya kita minta gunakan yang branching program. Kemudian kurang melibatkan partisipasi aktif pengguna ya dalam mengembangkannya, tapi ya dalam mengembangkannya memang para siswa tinggal menggunakan, tidak membuatnya gitu kan, membuatnya. Tapi ke depan mungkin saja bisa gitu ya, mungkin saja bisa. Materi cenderung terlalu luas, verbalisme ini juga ada, tapi ini berlaku untuk semua bahan ajar ya. Kadang menumbuhkan verbalisme juga, tahu kata tidak tahu artinya. Ini ya kelemahan-kelemahan ini yang harus dicoba diminimalisir oleh Anda sekalian. Terlalu mengandalkan pada kemampuan membaca, tetapi dengan bantuan komputer saya pikir mungkin tidak harus selalu membaca, tapi bisa melihat, mengamati, bahkan bisa mencoba untuk melakukan sesuatu. Sekarang sudah ada software-software yang anak bisa mewarnai kan, anak bisa memindahkan itu di dalam program-programnya itu bisa aktivitas selain membaca ya muncul di dalam program-program ini. Jadi bisa divariasikan. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Are you sleepy? Are you hungry? Belajar jam segini mah lumayan ya. Ambil minum kopi Kang Ade lah. Oh. Gingseng harusnya. Belum ada pertanyaan. Nah, ini sejarahnya nanti dibaca ya. Sejarah malah silakan dibaca lah Anda. Kalau Anda search juga di Google, apalagi di ChatGPT itu sudah muncul ya. Program instruction, itu siapa yang awal-awalnya ya. Ada di sini ada Pavlov, ada Thorndike, ada Watson, Riche, Skinner ya, ada Crowder nanti gitu kan. Jadi ini bukan main-main nih ya, pembelajaran berprogram ini ahli-ahlinya banyak zaman dulunya ya. Nah, sekarang itu banyak dikembangkan, kemasannya banyak dimodif,
gabung dengan yang lain ya, diintegrasikan dengan program-program. Nah, ini harus juga diperhatikan nanti pada saat misalnya Anda mengembangkan pembelajaran berprogram ini, langkah-langkah pendek. Jadi tidak, informasinya nggak usah panjang-panjang. Informasinya nggak usah panjang-panjang gitu kan. Jadi langkah-langkah pendek. Jadi biasanya nanti kita lihat di flowchart-nya ya, di flowchart-nya. Jadi untuk kepentingan misalnya 30 menit, 1 jam, itu berapa bingkai, biasanya banyak karena langkah-langkah pendek gitu ya. Karena langkah-langkah pendek jadi banyak gitu. Tapi berapa banyak pun kalau menggunakan program komputer saya pikir tidak masalah gitu ya. Ini langkah-langkah pendek, kemudian isinya ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh para siswa ya, untuk pembelajaran siswa aktifnya dimunculkan nanti. Kemudian, nah itu keberhasilan belajarnya itu ini luar biasa ya. Tapi mengukur sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Jadi prinsipnya semua anak akan mencapai kompetensi yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai yang dibutuhkannya, sesuai yang kemampuannya atau kecepatan belajarnya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi setiap anak itu akan memperoleh kemampuan yang sama gitu. Hanya mungkin dalam waktu yang berbeda gitu. Ini keberhasilannya tuh sangat tinggi ya. Walaupun misalnya waktunya akan berbeda-beda. Setiap yang cepat sekali, ada yang cepat, ada yang agak lambat misalnya, tetapi mereka mencapai kemampuan yang sama. Kemudian mengetahui dengan segera hasil pekerjaannya sendiri gitu ya, ada quick response, jadi tahu segera kesalahannya atau benarnya tuh langsung diketahui. Kemajuan dalam belajar meningkat secara logis dan berangsur-angsur dan belajar secara individu. Oke, ini nanti pelajari lah ya kalau perkembangan program instruction-nya itu dari mulai Prisey, kemudian Skinner, kemudian Crowder. Ini yang saya sebutkan tadi branching frame ya, branching frame itu atau branching program. Ini Crowder tahun 60-an, saya belum lahir juga. Kemudian ada Diana Lab, itu juga mengembangkan pembelajaran berprogram. Nah, oke, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Pokoknya ini teori-teorinya nanti tolong saudara-saudara pelajari lebih dalam karena ini betul-betul tekpen ya, sangat tekpen. Tekpen powerful-nya dari tekpen ini. Nah, itu kan ya. Ini label tekpennya di pembelajaran berprogram ini. Oke, ini double informasinya. Nah, ini ada yang disebut dengan tipe pembelajaran berprogram. Ada yang linear. Tipe linear, ada tipe branching. Ya. Tadi ya, linear itu dikembangkan oleh Skinner, tapi ini tidak terlalu banyak dipakai sekarang, gitu ya. Atau agak agak sangat sederhana, gitu ya. Yang lebih banyak bisa diterapkan itu adalah tipe branching atau Crowder. Linear itu lurus, sudah melakukan satu, kemudian bingkai kedua, dan bingkai kedua langsung bingkai ketiga, sudah bisa menjawab pertanyaan bingkai tiga langsung bingkai empat, terus saja itu monoton ya, monoton gitu. Semua anak mengikuti pola yang sama gitu. Beda dengan tipe branching. Tipe branching itu bercabang. 1, 2, biasanya 1, 2, 3 itu kan pengantar ya, introduction ya. Termasuk cara-cara belajar seperti apa, kontrak belajarnya seperti apa. Ini biasanya bingkai-bingkai awal. Lalu misalnya masuk bingkai 4, itu dia ikut tes, kemudian sudah tes, dia benar, masuk ke bingkai 5. Jadi variasinya banyak nih ya. Nanti variasinya banyak. Anda bisa menentukan sendiri variasinya. Ada remediasi. Nanti saya pernah melakukan percobaan dengan tipe Crowder ini
yang dimodifikasi dengan konsep tutorial ya, dengan tutorial. Jadi bisa divariasikan. Oke, ini tipe linear itu biasanya tadi sudah saya sampaikan terdiri beberapa bagian kecil informasi. Kemudian setiap bingkai mengandung 3 unsur, ada informasi, ada pertanyaan sebagai bahan latihan, ada respon atau kunci jawaban. Seharusnya dicontohkan ya, ada sebenarnya tapi masih dalam bentuk tercetak sebelum dimasukkan. Nanti mungkin Anda bisa lihat hasil-hasil kerja dari kakak-kakak kelas Anda, mungkin ada di Pak Dadi, mungkin nanti contoh-contohnya, sehingga Anda bisa belajar sebelum membuat bisa belajar dulu gitu, jadi contoh-contoh yang ada. Jadi biasanya ada 3 ini, informasi, ada pertanyaan, ada respon. Oke, ini tipe linear itu karakteristiknya memang sangat linear gitu ya. Disusun bahannya itu secara teratur dari yang paling mudah ke yang paling sulit, yang dikontrol respon siswa. Pokoknya karakteristik tipe linear itu betul-betul lurus gitu ya, betul-betul lurus gitu. Kemudian yang kita lanjut saja ke tipe yang yang Prodder ya. Ini nanti silakan dibacalah tipe linear ya. Dan pengetahuan bahwa yang awal muncul itu tipe linear gitu kan. Tipe linear. Nanti tipe linear itu dianggap banyak kelemahan, maka muncullah tipe yang yang bercabang ya. Cabang. Jadi ini tipe linear itu cenderung lurus begini. Jadi terlihat bahwa tipe ini merupakan garis lurus ya, dari bingkai pertama sampai terakhir yang sering disebut straight line program. Kemudian variasinya macam-macam juga tipe pertama ini ya, atau tipe linear ini. Jadi kalau dulu kami latihan itu dengan menggunakan kertas HPS misalnya. Jadi satu kertas HPS, satu bingkai itu dalamnya ada misalnya kalau variasi 1 ada unit informasi nomor 1 ya. Kemudian B pertanyaan nomor 1, nanti jawabannya ada di bingkai kedua gitu. Kalau jawabannya ada di bingkai ke-1 nanti bisa langsung dilihat oleh siswa ya. Biasanya kalau tidak punya tanggung jawab biasanya langsung melihat jawabannya. Oleh karena itu dalam tipe linear itu misalnya informasinya ada di lembar pertama, di bingkai pertama, dan pertanyaannya gitu ya. Kemudian jawabannya ada di bingkai kedua. Gitu. Kemudian di bingkai kedua itu ada pertanyaan untuk yang berikutnya, informasi dan pertanyaan untuk yang berikutnya, yang responnya ada di bingkai ketiga misalnya. Terus begitu saja, ya, terus begitu saja itu, lurus ya. Nah itu. Ini variasi yang pertama untuk tipe linear. Kita menggunakan variasi kedua, ya kan? Variasi kedua itu, misalnya ini di bingkai 3, unit informasi nomor 3, pertanyaan nomor 3, di sini respon nomor 2. Nah, ini mungkin agak sama juga ya, agak sama juga. Yang penting si responnya itu tidak dibuat di dalam satu bingkai. Ini mas sekedar ini saja lah, sekedar tahu saja barangkali karena kita tidak disarankan membuat yang ini gitu. Tapi untuk latihan silakan saja ya, silakan saja. Kita disarankan pakai tipe branching gitu. Tipe branching. Nah ini tipe branching ini biasanya tipe branching itu memuat informasi yang lebih luas, lebih banyak, walaupun kita sarankan ini tetap di dalam satu bingkai gitu kan. Tetap di dalam satu bingkai. Tapi kalau misalnya informasinya cukup banyak, bisa saja 2 bingkai, misalnya informasi saja, gitu kan? Informasi saja. Tapi biasanya kita masukkan di dalam satu bingkai karena langkah-langkah pendek.
Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipilih dan pengecekan yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan mengapa jawaban tersebut benar atau salah. Nah, ini kan sudah lebih berkembang dari tipe sebelumnya ya, tipe sebelumnya. Dan dalam proses pembelajaran para siswa dihindarkan dari berbuat kesalahan. Ini karena kesalahan itu akan menghambat gitu kemajuan siswa. Jadi kesalahan itu akan menambah waktu lebih lama gitu. Oleh karena itu bagi siswa yang cepat belajar akan terus maju berdasarkan kecepatannya gitu. Kalau dia melakukan kesalahan maka waktu akan lebih lama gitu. Jadi ini orang-orang yang menjawab atau siswa yang menjawab itu ya harusnya bisa terhindar dari kesalahan gitu supaya bisa lebih cepat. Walaupun sebenarnya tidak bisa setiap anak itu kan berbeda ya. Mungkin saja bagi anak-anak tertentu dia lambat sehingga memilih alternatif jawaban yang terakhir benar. Nah ini polanya itu bisa beragam ya, bisa beragam. Ini tipe bercabang ini bisa beragam ini. Ini ada 68 bingkai misalnya ya, untuk berapa menit ya. Untuk berapa menit ini ada 68 bingkai. Dari mulai bingkai 1 sampai bingkai 68. Ini polanya seperti ini. 1, 2, 3. Yang 3 misalnya setelah 3 dia harus mengikuti langkah keempat. Gitu. Dan yang ketujuh ada kita arahkan si anak itu harus jalurnya kemana kalau menjawab A misalnya. Kalau menjawab B dia harus ke bingkai mana lanjutannya. Kalau menjawab C misalnya dia harus ke mana. Biasanya jawaban pertanyaannya ada 3 gitu. Pertanyaannya ada 1 lah, alternatif jawabannya biasa lebih dari 1. 3 pada umumnya 3 ya, atau bisa juga 4 begitu. Silahkan nanti kalau mau membuat silahkan. Nah, jadi 1, 2, 3, 6 terus ke 8 terus gitu ya. Nah, ini satu pola ya, satu pola. Nanti Anda bisa membuat pola tersendiri gitu. Dan berbeda ini hampir sama ini polanya ya. Walaupun yang berbeda, ada yang 3, ada yang 5 gitu. Ini apa namanya itu tipe Crowder ya, tipe branching. Sampai situ dulu ada pertanyaan kira-kira? Saya khawatir bicara sendiri. Mudah-mudahan sudah dipahami lah, mungkin Anda sudah pada baca info. Biasanya mahasiswa yang kreatif ya, nanya-nanya ke kakak kelas, minta bahan-bahan ke kakak kelas. Jadi pas kuliah itu sudah paham sebenarnya. Itu mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, ada ya. Nanti dipelajari lagi karena banyak ini sumber-sumbernya silakan, dan variasinya banyak sekarang itu. Saya sendiri sampai tidak bisa mengerjakan variasi-variasi itu karena saking banyaknya. Jadi mahasiswa biasanya dengan kreativitasnya dia buat formulasinya yang bagus lah ya, karena menguasai bahasa pemrogramannya gitu. Jadi ini harus menguasai bahasa pemrograman ya Pak Dadi ya. Paling tidak kalau PowerPoint itu dikuasai keseluruhannya lah gitu ya, bukan hanya untuk menampilkan atau mempresentasikan. Kalau ini harus nge-link ke mana? Ini harus di menu-menu di PowerPoint itu kan banyak ya gitu kan. Linknya itu, terutama yang linkingnya itu linknya ke mana? Dari bingkai 1, 2, 3, dari 3 mau kemana?
Kalau dia menjawab salah, dia harus diberikan respon apa, dibingkai berapa gitu. Jadi ini apa namanya itu dipikirkan dulu urusan yang terkait dengan apa namanya itu algoritmanya, Pak Odin namanya tadi. Ini Algoritma. kalau ke sini, kalau dia salah menjawabnya, respon terhadap kesalahannya itu harus dia buka bingkai keberapa gitu. Yang seperti itulah kira-kira ya, yang seperti itu. Betul. Nah, saya coba waktu apa namanya penelitian dulu itu kasih dengan konsepnya si Nick Alesi gitu. Tapi ini modif ya, modif tapi saya pikir ini bisa juga dicoba ya modifikasi ini. Di mana program instruction yang dibuat itu ada yang disebut dengan bagian pendahuluan ya, ada diberikan dulu apa tujuan belajarnya itu apa gitu kan, kemudian ada apa namanya itu kalau dalam pembelajaran audio atau video itu ada treatment, ada sinopsisnya ya. Sinopsis dulu nih, gambaran umum apa yang akan dipelajari itu dimasukkan di introduction. Hanya satu atau dua atau sehingga para siswa itu tahu betul apa yang dia pelajari, tujuannya apa, bagaimana cara mempelajarinya. Nah, baru setelah itu ada presentasi informasi. Ini ada beberapa informasi, penggalan informasi yang disampaikan. Ada presentasi informasi, kemudian ada question and response, ada pertanyaan dan jawaban, ya kan? Ada pertanyaan dan jawaban dari informasi yang disampaikan. Informasi satu, ya misalnya gitu. Kemudian dari jawaban yang salah, dia diminta misalnya untuk melihat lagi bagian informasi gitu. Kalau masih salah, misalnya dia harus membaca kembali kah, gitu kan? Apa namanya itu? Atau dia akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Gitu. Di sini ada yang disebut judge respond, apa namanya tuh jawaban terhadap atau tanggapan terhadap jawaban anak gitu. Kemudian ada yang disebut feedback atau remediasi, apakah dia suruh kembali lagi ke presentasi informasi atau dia harus ikut remediasi. Remediasi itu apa ya? Bingkai tertentu yang untuk memperkuat pandangan anak gitu. Jadi bisa saja tidak dikembalikan untuk mempelajari informasi sebelumnya, tetapi dia boleh melanjutkan, tapi ke remediasi lah. Nah, ke remediasi dulu gitu kan, baru closing gitu. Nah ini modifikasi ya yang saya lakukan. Nanti boleh Anda melakukan modifikasi-modifikasi yang lain lah gitu. Sepanjang itu bukan linear lah ya. Sepanjang itu bukan linear. Oke, ini mah penjelasan yang tadi ya sudah saya sampaikan ya. Saya sampaikan di pendahuluan ini ada sinopsis, kemudian ada indikator ya, kompetensinya apa. Nanti dilihat PowerPoint-nya. Ini modifikasi dari pembelajaran berprogram yang pernah saya lakukan dulu ya, pernah saya lakukan dulu. Nanti Anda boleh melakukan yang lainnya tentu saja kan ya, bebas gitu. Anda kreatif, Anda merdeka untuk membuat langkah-langkah dari proses pembelajaran berprogram. Oke, saya pikir itu dulu deh. Nanti dilanjutkan oleh Pak Dadi, barangkali bagaimana prakteknya untuk penyusunan pembelajaran berprogram ini sebagai salah satu bahan ajar yang ngetren saat ini. Kalau menurut saya ini bisa ngetren ya kalau dibuat dengan lebih bagus ya, ngetren saat ini itu. Karena anak bisa belajar mandiri ya, bisa belajar sendiri tanpa bantuan optimal dari para instruktur, para guru misalnya, asal bahan ajarnya dikemas dengan baik. Ya langkah-langkah belajarnya kita kreatif gitu ya, kreatif. Dan ini sudah banyak contohnya lah. Ya. Tapi mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, Bangga silakan kalau masih ada yang mau bertanya.
Ada yang bertanya tidak? Pelajaran berprogram ini berapa? Itu juga harus ada ukurannya ya. Kita harus bisa mengukur gitu. Oh, misalnya udahlah bikinnya itu yang kalau anak cepat menjawab benar semua alternatif jawaban atau pertanyaan dan alternatif jawabannya tidak harus muter dulu begitu, dia harus selesaikan program ini selama misalnya 30 menit misalnya. 30 menit. Maka kita tentukan ininya materinya ya untuk information sectionnya itu apa saja kira-kira, butuh gambar apa saja kira-kira. Kalau mau pakai gambar ya, dan sekarang kan saya pikir untuk anak-anak itu harus ada gambar-gambarnya ya, tembagan, ada gambar apa misalnya diagram, ada flowchart dan lain sebagainya. Silakan. Nah itu kan ya, itu sebagai presentasi informasinya dalam bentuk bagan, dalam bentuk gambar, ada redaksinya, ada narasinya, begitu. Silakan. Itu harus dipertimbangkan. Sampai misalnya kita memperoleh tadi berapa? 60 bingkai ya. 60 bingkai. 60 bingkai ini kira-kira berapa menit bagi anak yang paling cepat? Berapa menit bagi anak yang lambat begitu. Apa namanya itu? Dia bisa menyelesaikan seluruh bingkai itu. Walaupun waktunya bisa itu berbeda-beda. Sehingga nanti harus disetel timingnya gitu, timingnya. Berhasil, tapi berhasilnya berapa menit gitu. Ya kan? Berhasilnya berapa menit? Si A berhasil ini semuanya, tapi misalnya 1 jam, sedangkan kita patok ini setengah jam misalnya, 30 menit misalnya, hingga dia memahami semua informasi yang ada di dalam program ini, tapi dalam waktu yang lebih lama. Itu mungkin nanti bisa menjadi alat ukur bagi kita untuk melihat kecepatan belajar si anak gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan sama Pak Dadi. Ya Pak Dadi ya. Siap, Bro. Abi menuju penanggung jawab lokasi. Siap. Ini penanggung jawab lokasi UTBK ini. Siap. Ada beberapa hal lagi mungkin yang perlu dijelaskan atau nanti ada diskusi dengan para mahasiswa untuk apakah ini akan dikembangkan seperti apa misalnya. Enggak lah, silakan. Yang pada dia lebih paham untuk pengembangannya, saya sampaikan hanya dasar-dasarnya saja. Untuk pengembangannya saya serahkan kepada Adi lah, yang lebih banyak pengalaman mengembangkan program ini. Siap. Enggak, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan kepada Adi ya. Siap, Bro. Nuhun. Enggak, banyak juga nih peserta kuliahnya nih, sampai 80 orang lebih. Iya. Mantap. 2 kelas, Bro. 2 kelas ya.
Oke, mangga Pak Radi. Baik. Siap, hatur nuhun, Prof. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa ada yang ditanyakan tidak? Jangan sampai nanti pas pengerjaan tugas Anda malah bingung gitu. Aduh, ini apa yang saya harus kerjakan? Gitu ya. Ayo, ada yang tanyakan tidak? Sebentar. Oke, ada pertanyaan tidak? Jangan sampai nanti Anda diri, karena kalau nggak bisa ngerjain ya saya khawatir nanti nilainya anjlok kalian tuh. Ada yang ditanyakan tidak? Sudah ngerti? Siapa yang belum paham? Yang sudah ngerti angkat tangan, pakai raise hand. Yang sudah ngerti angkat tangan, pakai raise hand, pakai thumb. Yang udah ngerti pakai thumb. Mana thumbnya? Oke, kalau begitu. Yang tidak ngerti pakai nggak ngerti, yang lain? Saya makin pusing juga ini teman-teman. Ditanya ngerti, nggak jawab. Ditanya nggak ngerti, nggak jawab. Ya, jadi maunya apa gitu. Suruh bertanya, diem. Aduh, saya nggak ngerti nih. Yang nggak ngerti nanya, di mana nggak ngertinya? Yang nggak ngerti nanya, di mana letak nggak ngertinya? Oke lah, baik. Ya, jadi saya jelaskan ya. Eh, apa ya? Saya waktu di Finlandia itu ngajar anak SMP, tapi daya pikirnya itu kayak anak mahasiswa, begitu ya.
dengan pola mengajar gurunya bla bla seperti itulah. Tapi balik ke Indonesia misalnya sekarang, ini ngajar anak kuliahan, ini kayak anak ngajar SD gitu. Sorry saya harus ngomong begitu, ya. Eh, Kayak barusan gitu, disuruh tanya, diem, disuruh apa, diem. Sebetulnya saya inginnya ngajar itu ya udahlah, Anda serahkan ke Anda gitu. Tapi saya khawatir Anda ketika diserahkan itu, ya, ketika dibiarkan itu, saya khawatir Anda itu salah jalur gitu. Itu yang berbedanya kita dengan mereka, ya. Mereka itu dibiarkan itu tetapi mencari jalan yang lurus, jalan yang benar gitu. Teknisi, oh sebentar. Jadi kalau mereka dibiarkan, mereka mencoba cari jalur yang lurus dulu. Kalau udah nggak ngerti, mereka bertanya supaya jalurnya lurus. Kalau kalian, itu mohon maaf ya, dibiarkan itu, nanti ada yang ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Habis itu nggak nanya lagi, ini benar nggak ya? Begitu. Itu bedanya. Ya, kulturnya juga beda memang. Jadi saya tidak menyalahkan Anda gitu ya. Dan saya juga mau mengimplementasikan juga kan nggak cocok juga budaya gitu ya. Sekali lagi saya bertanya, bagi yang nggak ngerti, di mana letak nggak ngertinya? Ini kesempatan terakhir. Bagi yang nggak ngerti, di mana letak nggak ngertinya? Bapak mohon maaf, izin bertanya. Oke, silahkan. Iya, jadi kalau misalkan tadi dari konsep tuh udah mulai kebayang ya Pak, cuman masih bingung bentuknya itu seperti apa gitu, apakah kayak artikuler kah atau bentuk bingkainya itu seperti apa ya? Boleh dicontohkan Pak? Terima kasih Pak. Oke. Orang kedua yang mau bertanya, di mana letak nggak ngertinya? Izin bertanya Pak. Oke, silahkan Irna. Kalau itu kan contohnya kayak CBT gitu ya Pak. Nah itu bikinnya gimana sih Pak? Maksudnya bukan bikinnya gimana? Aplikasinya mungkin ya. Apakah kita harus kayak pakai programmer gitu? Coding-codingan. Oke. Orang ketiga yang bertanya, Bapak izin bertanya. oke silakan. Iya tadi kan Pak Asep bilangnya Pak ada beberapa di materi kalau di SD itu nggak bisa dijadiin ke yang program instruction ini. Eh, Bisa dijelasin nggak Pak materi yang benar itu yang bagaimana dan yang harus dihindari itu yang bagaimana? Orang keempat yang bertanya, orang keempat yang bertanya, oke, tidak ada ya. Saya jelasin ya. Untuk contoh, saya nggak akan ngasih contoh.
Anda mau bertanya kepada kakak tingkat, silakan. Bahkan mau merename namanya saja juga silakan. Saya nggak tahu, gitu ya. Tapi kalau ketahuan ya fatal buat Anda, itu aja. Nah, jadi saya nggak akan ngasih contoh. Anda mau cari tahu ke kakak tingkat, silahkan. Bahkan mau merename namanya saja juga silahkan, karena saya tidak tahu. Gitu ya. Oke. Yang kedua, untuk aplikasinya, saya sebetulnya standarnya mau tinggi. Tapi kasihan Anda. Tugasnya nggak selesai nanti. Ya. Sekarang adalah prinsipnya yang jelas. Prinsipnya yang harus tahu dulu. Yang disebut linear itu apa, yang disebut dengan branching itu apa. Aplikasinya Anda silakan pakai PowerPoint. Ya. Saya tadinya mau Anda pakai yang namanya teknologi HP5 ya, H5P. Artinya dia bisa dibuka di berbagai device, berbagai software, berbagai operating system. Okay. Mau dibuka di Android bisa, mau dibuka di iPhone bisa, mau dibuka Windows bisa, mau dibuka di Mac bisa. Oke, itu teknologinya teknologi extension-nya ya. Aplikasinya yang mudahnya aja. Anda pakai Lumi Education. Gitu ya. Bahkan saya maunya itu ditempel di blog Anda. Saya nggak tahu Anda itu udah punya blog masing-masing apa belum. Ya. Ditempel di blog Anda, linknya kirimkan ke saya itu sebagai pengumpulan tugas. Tapi saya khawatir Anda blog pun nggak punya, ya, hosting pun Anda nggak punya. Padahal bagi anak tekpen itu suatu keharusan, betul. Ya. Jadi perlu saya ingatkan kepada teman-teman yang namanya computer based instruction, ya, atau di dalam istilah yang populer di Indonesia adalah pembelajaran berbasis komputer, atau nanti Anda akan mengambil mata kuliahnya sudah berubah menjadi pembelajaran digital. Okay. Computer based instruction atau pembelajaran berbasis komputer atau pembelajaran digital multimedia itu dasarnya ada di branching. Ya. Dasarnya ada di branching. Logikanya. IPSL itu logikanya. Nanti diimplementasikan di PBK atau PDM. Maka Anda tadi ngomong articulate storyline 3, tidak, bukan. Itu adalah tools-nya. Anda mau buat branching, Anda mau buat apapun di articulate itu bisa. Ya. Oke. Anda mau pakai articulate, silakan. Anda mau pakai Lumi Education, silakan. Anda mau pakai PowerPoint, silakan. Yang penting satu, Anda bisa, dan yang kedua logikanya Anda dapat. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, untuk materi, sebetulnya materi apapun itu bisa, ya, ngerti? Materi apapun itu bisa dibuat menjadi pembelajaran SEP, ya, learning individual. Materi apapun. Anda bayangkan di SD belajar mandiri bisa tidak? Tidak bisa. Mereka butuh guide, butuh pembimbing. Itu yang dimaksud dengan oleh Pak Asep, ya. Jadi artinya bahwa pembelajaran individual itu bisa, mata kuliahnya, materinya apapun juga bisa, tapi Anda harus mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya. Ya.
Kenapa? Karena untuk learning individual itu lebih cocok untuk adult learning, ya, pembelajaran orang dewasa. Karena dia dibutuhkan motivasi sendiri, ya, kayak kadapti. Oke, dia harus bisa membuka prem berapa. Kalau anak SD, ya tidak bisa, dia akan ngacak, begitu kan? Ketika branching dibuat, maka dia akan linear, begitu kan? Atau sebaliknya. Itu yang dimaksud oleh Pak Asep. Sebetulnya materinya bisa apapun, ya, bahkan praktek juga bisa, begitu ya. Bahkan praktek pun bisa di dalam pembelajaran instructional learning ini. Begitu ya? Oke. Cukup jelas? Oke. Sudah paham dengan tugasnya? Tugasnya adalah Anda membuat branching, ya, yang diambil dalam modul yang sudah dibuat. Jadi modul yang sudah dibuat, Anda ambil satu kegiatan belajar, buat dalam pembelajaran program atau pembelajaran terprogram. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini ya? Oke, kalau bisa. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, ya saya mau tutup. Tugasnya dikumpulkan ketika UAS nanti. Ya. UAS mulai tanggal 1 Juni, berarti Anda masih punya waktu panjang dari mulai sekarang itu. Ya. Oke. Pertemuannya sepertinya sudah selesai sampai dengan sekarang. Saya nggak tahu minggu depan apakah Bu Laksmi minta bertemu lagi atau tidak, tapi yang jelas ini adalah materi terakhir bagi Anda, dan Anda ditugaskan untuk membuat branching dan dikumpulkan di UAS nanti. Aplikasinya boleh apapun, tools-nya boleh apapun. Ya. Bisa dipahami sampai di situ? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ya, terima kasih. Sebagian sudah pada keluar tuh, udah tadi 83, sekarang 5 orang mungkin ya, 6 orang udah keluar. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Kita tutup ya. Ya, Pak.